Vina dan Adril berdiri di atas pelaminan sembari terus menyalimi para tamu undangan yang terus berdatangan. Karena kali ini tamu undangan bisa dibilang cukup banyak, Adril dan Vina menerima banyak sekali kado, mulai dari ukuran yang kecil sampai yang besar. Ini baru saja acara yang pertama, belum lagi nanti malam yang mungkin akan semakin meriah. Dan tentunya tamu undangan yang datang baru setengahnya saja. Terlalu lama berdiri, membuat Vina mulai merasa kelelahan. Masalahnya, heels yang ia gunakan kali ini cukup tinggi, yaitu dengan tinggi 10 cm. Bayangkan saja, padahal dalam keseharian, ia hanya menggunakan heels dengan tinggi 3 cm saja. Tapi, mau bagaimana lagi, jika tidak menggunakan heels tinggi, perbedaan tinggi dirinya dengan Adril akan sangat jauh dan itu terlihat lucu. Ia juga mana mau ditertawakan orang-orang. Adril sendiri dapat melihat raut wajah lelah sang istri saat ini. Ia saja yang menggunakan sepatu merasa pegal, apalagi wanita itu, pikirnya. Adril sedikit memepetkan tubuhnya ke samping sang istri, kemudian berbisik dengan pelan, "Kenapa? Capek, ya?" Vina menatap sang suami, kemudian mengangguk dengan lucu. "Capek banget, Yang. Kaki aku udah mulai kram karena kelamaan diri," jawabnya pelan sembari cemberut. Melihat ekspresi wajah sang istri, tentu saja Adril merasa gemes. Andai tidak ingat di mana posisi mereka saat ini, mungkin akan ia kecup seluruh wajah wanita itu. Apalagi teringat jika mereka berdua sudah halal. Untunglah para tamu yang menyalami mereka sudah sedikit berkurang. Setidaknya mereka semua tidak akan mendengar apa yang dibicarakan kedua pasutri tersebut. "Ya udah, tunggu sebentar lagi. Itu barisannya udah mulai sedikit kok," balas Adril sembari sebelah tangannya mengelus lembut punggung sang istri. Vina hanya mengangguk begitu saja. Resiko pesta meriah, pikirnya. Kini tibalah giliran Eci untuk memberikan salam kepada sepasang suami istri tersebut. Sembari menenteng kado, sebelah tangan pria setengah wanita itu pun menggenggam tisu. Sesekali ia juga menyeka air matanya yang terus mengalir. Melihat sang bos sekaligus pria yang amat ia cintai sudah resmi menjadi milik orang lain, ada perasaan bahagia dalam dirinya. Tapi, tak bisa dipungkiri, hatinya jauh lebih sakit, seperti teriris oleh pisau yang amat tajam. Bayangkan saja, segala mimpi yang sudah ia rancang jika suatu saat menikah bersama Adril, kini harus dibuang jauh-jauh. Mungkin jodohnya memang bukan pria itu. Vina dan Adril kompak menatap Eci yang tak kunjung maju menyalimi mereka. Malahan pria itu sibuk menangis. "Oh, apakah ini hari patah hati sedunia lagi? Hiks, hiks. Astagfirullah." Hanya satu kata itu yang keluar dari celah bibir Vina begitu mendengar suara tangis Eci yang semakin nyaring dan menjadi-jadi. Bahkan, bahu pria itu mulai bergetar. Tapi sekarang penampilan Eci bisa dikatakan tidak seperti laki-laki, karena pria itu menggunakan dress berwarna merah menyala yang cukup ketat serta make up tipis, sehingga membuat penampilannya tidak bisa dipungkiri cukup cantik. Apalagi rambut pria itu yang cukup panjang disisir dengan rapi. Adril sendiri yang melihat pemandangan seperti itu langsung merinding. Penampilan karyawannya yang satu itu benar-benar parah sekarang. Sok-sokan menggunakan dress ketat, tapi tidak memiliki gunung kembar. Perlahan Eci maju sembari terus mengelap air matanya. Melihat wajah tampan pria idamannya, tangisnya semakin menjadi-jadi. Bahkan, pria itu terus menghentak-hentakkan kakinya karena kesal terus sesenggukan. "Ya Allah, bagaimana mungkin ada manusia seperti ini?" batin Adril yang semakin geli dan jijik dengan karyawannya yang satu ini. "Selamat, ya," ucap Eci sedikit tersendat. Tanpa ragu pria setengah wanita itu memeluk Vina dengan erat. Adril sendiri, entah bagaimana perasaannya karena yang memeluk sang istri adalah seorang pria juga. Ada perasaan cemburu, tapi juga bingung karena kan Eci memang tidak normal. Gue ikhlas kok dia sama lo," bisik Eci tepat di samping telinga Vina.
Sok iye sekali pria ini, pikirnya. Ucapan pria itu sudah seperti dia adalah suaminya sekarang ini. Iya, makasih, balas Vina yang sudah tidak tahu lagi hendak berkata apa. Jaga dia baik-baik, ya. Kalau sampai lo bikin dia nangis, gue orang pertama yang bakal jambak lo habis-habisan. Ucap Eci sengaja memperingati. Astaga, sumpah demi apapun, saat ini ia merasa geli sekali dengan ucapan pria setengah wanita tersebut. Iya, pasti kok. Setelah puas berpelukan dengan Vina, kini Eci beralih pada pria idamannya. Belum juga meminta izin, ia langsung saja nyosor begitu saja. Dipeluknya Adril dengan erat, seolah takut jika pria itu pergi. Sementara Adril, pria itu tersentak karena mendapat pelukan dadakan. Wajahnya langsung saja berubah, seperti sedang tertekan. Diliriknya sang istri, bermaksud hendak meminta bantuan pada wanita itu. Namun, reaksi wanita itu justru di luar dugaan. Bukannya marah suaminya dipeluk-peluk, wanita itu justru cekikian tidak jelas. Bapak, Eci ikhlas kok. Ikhlas banget kok Eci. Bapak yang bahagia, iya. Nggak usah pikiran tentang perasaan Eci lagi. Eci ikhlas kok. Eci janji bakal berusaha ngelupain Bapak. Tapi, jujur, Pak, Eci ngerasa sakit banget. Ini kenapa? Ya, dada Eci rasanya sesak banget. Padahal selama ini asal Bapak tahu, Eci nabung buat bantu biaya pernikahan kita nanti. Tapi, ternyata takdir berkata lain, iya. Meskipun Eci ngerasa sesak, tapi Eci bakal doain yang terbaik buat Bapak. Bukannya tersentuh, Adril hanya bisa melongo. Apalagi tubuhnya sekarang ini tegang sekali karena untuk pertama kalinya dipeluk oleh wanita setengah jadi, alias bencong. Dibalas dong, Pak, pelukannya. Kalau bisa dipok-pok pantatnya. Kasihan lo anak orang patah hati gara-gara Bapak. Mendengar sindiran sang istri, Adril langsung melirik tajam wanita itu. Jangan pok-pok pantat, dipeluk seperti ini saja ia sudah merinding. Andai saja wanita tulen yang memeluknya seperti ini, mungkin akan ia panas-panaskan istrinya itu. Setelah lama berpelukan, akhirnya Eci melepaskan pelukannya. Masih dengan wajah berlinang air mata, pria itu tersenyum sok manis. Makasih banyak, ya, Pak. Makasih banyak karena sudah sering hadir di mimpi Eci selama ini. Makasih banyak karena di mimpi itu Bapak sering nyentuh Eci. Uhuk-uhuk. Adril sampai terbatuk-batuk mendengar penuturan pria itu. Sementara Vina, wanita itu asyik tertawa sampai-sampai membekap mulutnya karena tidak mau tawanya sampai menggelegar. Padahal, jika menuruti keinginannya, ia mungkin akan guling-guling di sini. Oh, astaga, sebegitu parahnyakah mimpi pria setengah manusia tersebut? Maksudnya setengah wanita. Iya. Hanya itu kata yang bisa keluar dari mulut Adril. Saking terkejutnya ia hampir tidak mampu berkata-kata. Oh, iya, ini ada hadiah dari Eci. Semoga suka, ya. Eci kemudian memberikan kado yang ia bawa tadi. Kenapa nggak ditaruh di sana aja? Tanya Vina sembari dahinya menunjuk ke arah tumpukan kado. Biar kado yang pertama kalian buka, kado Eci. Soalnya ini kado spesial. Terlalu malas berurusan dengan karyawannya itu, Adril memilih segera mengambil kado tersebut agar masalah clear. Ya, baginya berurusan dengan pria seperti Eci adalah masalah. Dadah, Eci pergi, ya. Eci lantas turun dari atas pelaminan. Sungguh, ekspresi pria itu sudah seperti seorang wanita yang pura-pura tegar karena mantan kekasihnya kini sudah bersanding dengan wanita lain. Setelah kepergian Eci, Adril langsung melayangkan tatapan tajam pada wanita di sampingnya yang asyik tertawa. Baru saja menjadi sepasang suami istri, kini ia sudah dibuat kesal saja dengan istrinya itu. Kenapa? Tanya Vina yang masih saja terkekeh pelan. Maksud kamu apa ngomong gitu tadi? Ya, nggak ada apa-apa, jawab Vina dengan tampang menggemaskannya. Kamu kenapa nggak bantuin aku tadi? Suaminya lagi-lagi dipeluk-peluk, bukannya bantuin, malah diketawain.
Vina lagi-lagi terkekeh. Tapi, menikmati, kan? Goda wanita itu sembari menaik turunkan alisnya. Amit-amit, Vina. Jawab Adril cepat. Membuat Vina semakin terkekeh. Awas aja kamu, ya. Karena kamu udah bandel, aku bakal hukum kamu nanti di atas ranjang. Aku bakal tunjukin keperkasaan punyaku yang konon katanya sebesar jari kelingking, bisik Adril dengan suara sedikit sensual. Glek. Vina langsung meneguk ludahnya dengan kasar. Tawanya mendadak saja luntur mendengar kata hukuman di atas ranjang. Seketika ia teringat jika malam ini adalah malam pertama mereka. Kayaknya Pak Adril dendam deh sama si jari kelingking. Setelah deretan tamu undangan yang hendak bersalaman sudah habis, pasangan suami istri tersebut memilih untuk pamit dari acara tersebut untuk istirahat sejenak. Keduanya langsung saja mendudukkan tubuh mereka di atas sofa. Baru saja duduk, keduanya langsung sama-sama menghela napas. Vina sendiri sebenarnya hampir tidak percaya jika mengadakan pesta semeriah ini ternyata sangat melelahkan. Sayang, panggil Adril setelah memejamkan matanya sejenak. Iya, kenapa? Tanya Vina dengan lembut. Alih-alih menjawab, Adril malah sengaja memepetkan tubuhnya ke samping. Untunglah tadi pintu ruang ganti sudah ia tutup karena memang dirinya memiliki niat terselubung. Kamu cantik banget hari ini, bisik Adril tepat di samping sang istri. Vina sendiri langsung tersentak. Entah kenapa ia merasa ada yang tidak beres. Iya, makasih, balas Vina sedikit terbata-bata. Boleh. Mau apa? Tanya Vina yang tatapannya langsung berubah menjadi horor. Ini Adril tidak minta yang ehem-ehem, kan? Pikirnya. Menikmati ini, jawab Adril pelan. Tangannya dengan sengaja menyentuh bibir sang istri, lalu menghisapnya dengan perlahan. Hanya benda yang membuatnya terus kepikiran dan selalu ingin menciumnya. Hanya saja selama ini ia berusaha menahan gejolak dalam dirinya. Tapi, karena sekarang sudah halal, ia ingin merasakan kembali bibir yang dulu pernah secara tidak sengaja ia rasakan. Tubuh Vina mendadak tegang mendengar permintaan pria yang kini sudah berubah status menjadi istrinya. Ditatapnya pria itu dengan tatapan yang sulit digambarkan. Dirinya dulu memang menikmati ciuman Adril. Tapi, aneh saja rasanya jika pria itu meminta, karena dulunya ciuman yang terjadi di antara mereka karena ketidaksengajaan. Boleh, ya. Aku kan suami kamu, pinta Adril lagi yang kini dengan sengaja menyebut status dirinya. Aku udah menahan diri selama ini. Menahan diri untuk nggak menyentuh kamu sampai halal. Mau, ya. Idih, pandai sekali suaminya ini berkata-kata, membuatnya jadi merasa bersalah sekarang. Ya udah deh. Tep. Belum habis ucapan Vina, sesuatu lebih dulu mendarat di bibirnya. Membuat kedua bola matanya membesar seketika. Ini kenapa suaminya nafsu sekali, pikirnya. Adril sendiri tidak mau menunggu lama. Karena merasa ada sedikit penolakan dari wanita itu, ia dengan sengaja menahan kedua tangan agar wanita itu tidak bisa berontak dan mendorongnya. Setelah dirasa puas, ia lepaskan pelukan tersebut dengan lembut, lalu ditatapnya mata Vina yang perlahan terbuka kembali. Mungkin karena saking menikmatinya, wanita itu malah sampai terpejam. Makasih banyak, tutur Adril lembut sembari mengelap sudut bibir istrinya. Persiapkan diri untuk malam nanti, ya, sambung pria itu dengan suara sedikit berbisik. Namun, baru dikatakan seperti itu saja, tubuh Vina sudah tegang saja. Semakin malam acara semakin meriah. Tak henti-hentinya para tamu undangan berdatangan, memberi selamat pada pengantin baru tersebut. Bahkan, ada beberapa di antara mereka malah secara terang-terangan menggoda keduanya yang malam nanti pasti akan ehem-ehem. Selamat, ya, Pak, semoga segera diberi momongan, celetuk salah satu rekan bisnis Adril. Membuat Adril tersenyum dan Vina bersemu. Setelah beberapa jam melayani para tamu yang sedari tadi hendak bersalaman, akhirnya Vina dan Adril bisa juga bernapas lega karena satu persatu tamu undangan perlahan mulai pulang. Capek, ya.
Tanya Adril setelah keduanya sama-sama mendudukkan diri di kursi pelaminan. Banget, jawab Vina menyandarkan kepalanya di bahu sang suami. Hanya berdiri dan menyalimi para tamu ternyata selelah ini. Kasihannya istri kecil aku yang kecapean. Adril perlahan membawa tangannya ke atas kepala wanita itu, lalu dipijatnya dengan lembut. Membuat Vina terpejam karena merasa nikmat. Tidak sadar saja keduanya jika mereka berdua saat ini malah menjadi pusat perhatian beberapa tamu yang belum pulang. Pun dengan keempat orang tua mereka tersenyum lebar melihat putra dan putri mereka yang begitu romantis di atas pelaminan. Kupikir ngadain resepsi meriah dan mewah nggak akan mungkin kecapean. Ternyata capek juga, mana pakai gaun beginian nggak enak lagi, keluh Vina yang membuat Adril terkekeh pelan. Ya udah, kamu istirahat aja dulu ke kamar, nanti aku suruh mama antarin. Aku nunggu rekan bisnis aku pulang dulu baru nyusul. Serius? Emang boleh? Tanya Vina sedikit ragu. Boleh dong. Kamu kan nggak boleh terlalu capek untuk persiapan nanti malam, bisik Adril dengan suara sensual. Ya udah deh, aku ke kamar aja duluan. Aku capek banget masalahnya, keluh Vina yang diangguki Adril. Pria itu kemudian memanggil sang ibu untuk mengantarkan istrinya ke kamar hotel yang sudah di-booking sekaligus dihias. Oh, iya, jangan lupa pakai hadiah yang aku kasih, ya, bisik Adril lembut. Hadiah? Ulang Vina yang langsung diangguki Adril. Begitu sampai kamar langsung buka aja kado yang ada di atas ranjang, lalu jangan lupa dipakai. Iya. Vina hanya mengiyakan karena tidak mengerti ucapan suaminya. Setelah sampai di kamar pengantin, Vina langsung masuk begitu saja. Namun, tak lupa mengucap terima kasih pada ibu mertuanya yang mau mengantarkan dirinya. Baru saja merebahkan diri di atas kasur, pandangan wanita itu langsung mengarah pada sekotak kado di atas kasur yang sudah dihiasi dengan kelopak bunga mawar. Tanpa ragu sedikit pun ia langsung mengambil kado tersebut, lalu membukanya secara perlahan. Begitu sudah terbuka, ia sontak terbelalak. Apa-apaan ini? Tanya Vina dengan suara sedikit nyaring. Rasa penat yang tadi sempat menyerang dirinya langsung hilang begitu saja melihat sepasang baju. Sepertinya bukan. Dress kurang bahan lebih tepatnya. Melihat ada secarik kertas, Vina lantas membukanya dan membaca sederet kalimat yang tertera. Pakai ya, sayang. Biar kamu makin cantik malam ini. Ingat, this is the first for us. So, aku harap kita sama-sama bersedia memberikan kesan yang luar biasa. Harus gitu ya pakai acara malam pertama, gumam Vina yang begitu takut sekali. Wanita itu bahkan langsung mengusap wajahnya frustasi. Pakai apa enggak? Ya. Gumam wanita itu lagi. Masalahnya jika dirinya menggunakan dress yang sering kali diucapkan orang lingerie, ia risih dan geli karena memang tidak pernah menggunakan baju atau apalah itu yang begitu terbuka. Namun, jika tidak digunakan, ia yakin 100% jika suaminya akan sangat kecewa, apalagi kalimat yang tertera itu sudah menjelaskan betapa berharapnya pria itu. Ya udah deh, demi suami. Vina dengan segera masuk ke dalam kamar mandi. Tak lupa menanggalkan gaun yang melekat di tubuhnya terlebih dahulu. Setelah berurusan dan berbincang sedikit dengan para tamu sekaligus para rekan bisnisnya, Adril memilih pamit. Untunglah mereka juga tahu diri dan segera pamit untuk pulang. Setelah dipastikan semua rekan bisnisnya sudah pulang, Adril berjalan menuju kamar pengantin. Entah kenapa, sedari tadi ia tidak melihat keberadaan orang tua dan mertuanya. Hanya ayahnya saja yang saat ini terlihat, karena sibuk berbincang dengan beberapa pengusaha. Adril masuk ke dalam kamar yang disebut-sebut sebagai kamar pengantin baru. Di sana ia dapat melihat istrinya yang tengah menatap dirinya saat ini. Namun, dengan tubuh yang ditutupi selimut. Kamu pakai, kan? Tanya Adril pelan. Agak sedikit ragu istrinya itu mau menggunakan pemberiannya. Pakai kok, jawab Vina pelan.
membuat kedua sudut bibir Adril seketika terangkat tinggi. Dengan langkah pasti pria itu berjalan mendekat ke arah sang istri, namun segera dicekal oleh Vina. "Mandi dulu, nih." Langkah Adril langsung terhenti. Diciumnya badannya, sama sekali tidak bau, tapi terasa sedikit lengket karena keringat. Akhirnya pria itu mengalah dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar mandi. Ia dengan segera membersihkan tubuhnya. Entah mandi dalam keadaan kesurupan atau bagaimana, pria itu hanya memerlukan waktu beberapa menit untuk membersihkan tubuhnya. Buru-buru Adril menggunakan bathrobe, kemudian keluar begitu saja tanpa mengenakan pakaian dalam. Adril perlahan mendekat ke arah wanita yang sekarang sudah resmi menjadi istrinya. Tidak bisa dipungkiri jika saat ini pun jantungnya berdegup kencang. Tentu saja, meskipun ia seorang pria, tapi ini adalah pengalaman pertamanya juga. Sebagai seorang laki-laki, sebenarnya dulu ia pernah menonton video dewasa, tapi hanya untuk sekali itu saja. Namun, jika kegiatan pagi alias main solo, ia melakukannya cukup sering, bahkan sebelum adanya keberadaan Vina di hidupnya. Meski saat itu perasaannya terhadap wanita sudah mati, tapi kalau urusan nafsu, tentu dirinya masih normal. Beberapa kali melihat wanita seksi, kadang si kecil tegang dengan sendirinya. Untunglah ia bisa mengontrol nafsunya. Dan sekarang, karena sudah memiliki seorang istri yang sah, pria itu tidak mau lagi menyia-nyiakan kesempatan. Lagi pula, bukanlah hal yang sulit untuk berpuasa selagi belum pernah mencoba. Berbeda halnya dengan orang-orang yang sudah pernah melakukannya. Ada beberapa yang bilang jika berhubungan badan itu sama seperti mengkonsumsi narkoba, yaitu bikin candu. Makanya orang-orang yang belum menikah, tapi sudah pernah merasakannya, biasanya akan mau lagi dan lagi. Melihat Adril yang semakin mendekat ke arahnya membuat Vina semakin gugup. Masalahnya banyak yang mengatakan jika malam pertama adalah malam yang paling menyakitkan. Astaga, ia benar-benar takut sekarang ini. Vina memejamkan matanya begitu merasakan sentuhan lembut sang suami di pipi. Sementara Adril, pria itu mencondongkan wajahnya, lalu menarik tengkuk sang istri yang sedari tadi terus menunduk. Kini dapat ia rasakan dinginnya kulit Vina. Pun ia yakin sekali jika Vina pun merasa demikian, karena belum apa-apa, dirinya sudah berkeringat saja. Maklum, sama-sama gugup. Kap. Belum juga meminta izin pada si pemilik bibir, Adril malah langsung nyosor begitu saja. Dilumatnya dengan lembut bibir yang mendadak saja terasa memabukkan itu. Meski ini bukan yang pertama kali, tapi tetap saja Vina tersentak. Entahlah, aneh saja rasanya begitu bibir Adril menyentuh permukaan bibirnya. Namun, semakin lama ciuman suaminya itu malah terasa nikmat saking lembutnya. Membuatnya nyaris terpejam. Yuh. Demi apapun Vina langsung merutuki dirinya karena malah melenguh di sela-sela ciuman mereka. Bisa-bisanya ia mengeluarkan suara menggelikan seperti itu. Apa dirinya sudah seperti wanita tidak benar, pikirnya. Berbeda dengan Vina yang terlihat malu, bahkan bersemu, Adril justru sebaliknya. Pria itu malah sempat tersenyum tipis. Kemudian kembali dinikmatinya bibir wanita tersebut. Ah, berciuman dengan label halal memang jauh lebih enak. Dan keuntungan plusnya, tidak ada lagi yang namanya penyesalan di akhir nanti, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Perlahan tapi pasti, Adril mulai membaringkan tubuh istrinya di atas kasur. Masih dengan posisi yang sama, yaitu tanpa mau melepas pelukan mereka. Vina sendiri hanya bisa pasrah saja, karena jika menuruti keinginannya, ia pun menikmati cumbuan sang suami. Cukup lama menikmati manisnya bibir sang istri, perlahan Adril melepaskan pelukan mereka karena sadar istrinya kehabisan napas. Vina sendiri, begitu ciuman mereka terlepas, ia langsung saja menghirup oksigen dengan rakus. Rasanya, nyawanya hampir saja melayang karena kehabisan oksigen. Bagaimana tidak coba, Adril menciumnya tanpa mau memberi jeda sedikit pun. Setelah dirasa cukup,
Vina kembali fokus pada sang suami. Dan baru ia sadar jika posisi Adril saat ini sedang mengungkangnya. Tanpa sadar ia kembali meneguk ludahnya dengan kasar begitu melihat kilatan gairah yang terpancar dari sorot mata pria itu. Ah, habislah sudah dirinya malam ini, batinnya. Bolehkan aku minta hak aku? Bodoh memang sebenarnya jika meminta izin, karena pada dasarnya tubuh Vina memang miliknya. Toh merasakan tubuh istrinya itu haknya. Tapi, meskipun demikian, tidak ada salahnya kan jika meminta izin terlebih dahulu pada si pemilik tubuh. Tapi, kalaupun wanita itu menolak, ia tak yakin bisa menerima penolakan tersebut, apalagi Vina sudah menggunakan lingerie yang ia berikan tadi. Bukankah itu berarti wanita itu sudah siap? Boleh dicencel nggak sih? Celetuk Vina yang langsung menghancurkan suasana. Wanita itu bahkan dengan sengajanya memasang wajah semenggemaskan mungkin, berharap dengan cara tersebut Adril mau berbaik hati melepaskannya malam ini. Sumpah, tadi ia memang siap memberikan tubuhnya pada sang suami, tapi kini nyali tersebut mendadak saja menciut. Kenapa? Tanya Adril dengan sorot mata sedikit memancarkan kekecewaan. Padahal malam ini adalah malam yang ia nanti-nantikan. Atut, rengek wanita itu sembari memonyongkan bibirnya. Adril yang semulanya kecewa, begitu mendengar suara manja istrinya, mendadak saja langsung terkekeh. Di situasi tegang seperti ini wanita itu malah sempat-sempatnya bercanda. Kamu tenang aja, sayang. Sejauh ini nggak ada orang yang meninggal cuma gara-gara melepaskan keperawanannya. Lagian, kamu tenang aja, aku bakal berusaha mainnya selembar mungkin. Nggak mungkin juga aku nyakitin istri aku sendiri. Dengan lembutnya Adril memberi pengertian. Tentu dengan telapak tangan yang terus mengelus dengan lembut pipi istrinya. Bukan takut itu, jawab Vina yang membuat Adril heran. Jika bukan masalah sakit melepas keperawanan, lantas apa coba? Pikirnya. Terus takut apa? Takut ketagihan. Astagfirullah. Saking terkejut mendengar penuturan sang istri, Adril langsung bangkit dari atas tubuh wanita itu. Ditatapnya istrinya itu dengan tatapan yang teramat sulit diartikan. Bahkan, tak ada sedikit pun terlintas di pikirannya jawaban seperti itu yang dilontarkan sang istri. Kamu waras, Yang? Waras kok, jawab Vina sembari terkekeh pelan. Ya udah, kalau kamu ketagihan, aku jabanin. Main sampai lusa aja aku sanggup kok. Vina semakin terkekeh mendengar penuturan suaminya. Kini sudah hilang suasana tegang di antara mereka berdua. Ah, andai saja penampilannya saat ini memungkinkan, mungkin ia sudah kabur keluar karena takut diterkam suaminya. Kita cencel aja, ya. Sumpah aku takut banget, katanya pertama kali itu sakit banget, loh. Vina kembali merengek karena tidak mau melakukannya. Sudah hilang sikap sok beraninya. Kini dihadapkan dengan situasi yang serius, mentalnya malah menciut sekali. Jadi, kamu takut sakit atau takut ketagihan? Tanya Adril yang mulai bingung. Padahal istrinya itu baru saja mengatakan takut ketagihan, sekarang malah bilang takut kesakitan. Lantas, yang mana yang benar coba? Intinya aku takut. Jawab Vina sedikit ketus. Lah, terus kamu kenapa mau pakai lingerie yang aku kasih? Tanya Adril yang ikut berbicara ketus. Karena pemberian suami. Katanya kalau suami ngasih sesuatu, kita harus terima, dan kalau itu berupa barang, kita harus pakai, karena kalau enggak dipakai, itu namanya dosa, jawab Vina santai. Itu kamu tahu. Kalau suami kamu mau minta, ya kamu juga harus siap. Kalau kamu nolak, itu namanya dosa. Dih, emang kamu suami aku? Tanya Vina yang langsung menuai tatapan horor dari Adril. Padahal baru beberapa jam yang lalu, loh, ia mengucap ijab kabul. Jangan sampai aku seret bapak penghulu ke sini, buat nonton kita malam pertama, ya. Ancam Adril yang membuat Vina bukannya takut, malah terkekeh. Udah, buruan. Kamu dari tadi bikin aku gemes tahu nggak?
Apaan coba, masa iya di malam pertama, bukannya romantis, ini malah ngajak gelut. Dih, maksa banget. Orang udah bilang dicencel juga. Kini dengan santainya Vina menarik selimut untuk menutupi tubuh seksinya. Hal itu tentu membuat Adril semakin dibuat gemes. Bahkan, dengan kasarnya pria itu menyibak selimut tersebut sampai-sampai jatuh ke lantai. Karena gemes dengan sang istri, pria itu langsung saja mengungkang kembali wanita yang membuatnya sedikit naik darah. Kamu berat, Yang, keluh Vina sembari berusaha mendorong tubuh pria di atasnya. Namun, tubuh Adril sama sekali tidak bergerak, malahan pria itu dengan sengaja menjatuhkan bobot tubuhnya. Vina sayang, asal kamu tahu, nolak permintaan suami itu dosa, loh, bisik Adril pelan. Nggak apa-apa, nambah dikit doang kok, balas Vina santai. Bodoh amat. Kap. Terlanjur kesal, Adril kembali menyerang bibir istrinya. Kini dilumatnya kembali bibir ranum tersebut. Tidak peduli lagi sudah dengan yang namanya penolakan. Tidak sampai di situ saja, tangan pria itu perlahan mulai menyusuri kedua gunung kembar yang masih tertutup kain tersebut. Karena kesal istrinya yang terus meronta-ronta, Adril akhirnya mengunci pergerakan wanita itu, yaitu dengan menekan kedua tangannya di atas kepala. Membuat kedua gunung kembarnya terangkat. Tentu Adril tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Karena tangan Vina yang kecil, ia cukup menggunakan sebelah tangan saja untuk mengunci pergerakan tangan wanita itu. Sebelah tangannya lagi ia gunakan untuk menyusuri tubuh wanita itu. Jangan perkosa aku. Vina terisak, tapi seperti dibuat-buat karena nyatanya tidak ada sama sekali air mata yang menetes. Kamu tuh nakal banget, Vina. Sumpah. Nggak ada dalam sejarah ada istilah suami memperkosa istrinya sendiri. Aku belum siap diperkosa. Aku atut. Jangan nodai aku, Pak. Jangan. Vina semakin meronta layaknya seekor belut. Adril yang sudah benar-benar jengkel langsung bangkit dari atas tubuh wanita itu, lalu berdiri di pinggir kasur dengan tatapan datar. Menarik napas panjang, kemudian menghembuskannya secara perlahan. Pria itu lantas menatap tajam serta berkacak pinggang pada wanita yang tengah berbaring di atas kasur tersebut. Bisa serius dikit nggak sih kamu jadi istri? Ini malam pertama kita, loh. Malam pertama. Aku ini suami kamu. Sudah sepatutnya aku nyentuh kamu. Tapi apa-apaan ini? Kamu udah kayak orang kesurupan tahu nggak? Padahal yang nyentuh kamu ini orang ganteng, loh. Kalaupun nanti hasil goyangan aku ini jadi bayi, kamu nggak bakal nyesel. Bibit aku ini unggul, sayang. Dih, pede banget. Bahkan jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tapi, pasutri baru tersebut masih saja sibuk berdebat dan bertengkar. Sangat-sangat berbanding terbalik dengan pasangan yang baru menikah pada umumnya. Bisa serius nggak sih? Tanya Adril yang kini intonasi suaranya mulai sedikit tinggi. Reaksi Vina masih tenang. Wanita itu bahkan dengan lucunya meletakkan kedua telapak tangannya di bawah dagu. Nggak bisa dong. Karena aku itu diciptakan untuk membuat suami aku stres, jawabnya santai. Kelewat santai malahan. Padahal, seandainya manusia bisa keluar tanduk, mungkin tanduk Adril akan keluar. Wah. Saking sudah tidak mampu berkata-kata, kini Adril hanya bisa tertawa garing. Stres? Ya. Banget malahan. Ini bahkan baru permulaan. Bayangkan saja seumur hidup bersama wanita itu dengan bonus tingkah anehnya. Semoga saja Tuhan berbaik hati nantinya membuatnya tetap waras setiap hari. Sekarang aku tanya sekali lagi. Mau main kuda-kudaan atau enggak? Kalau nggak mau ya udah, tapi satu yang perlu kamu ingat, aku nggak bakalan mau ngomong sama kamu selama 1 bulan. Ancam Adril yang kini raut wajahnya sudah mulai serius. Yakin sanggup? Vina dengan sengaja mengoyang-goyangkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan, membuat kedua gunung kembarnya ikut bergoyang. Tentu saja itu membuat Adril melotot. Aku mana sanggup. Runtuh sudah pertahanan Adril.
Tidak berbicara selama 1 bulan. Mungkin bukan Vina yang sengaja, tapi dirinya. Apalagi nenen kamu gede. Salah, maksudnya cinta aku ke kamu yang gede. Saking fokusnya dengan 2 gunung kembar sang istri, pria itu sampai tidak fokus sehingga salah ucap. Vina terkekeh sinis. Mengibaskan rambutnya, wanita itu memasang wajah cool. Vina dilawan, batinnya. Jadi, mau, ya. Aku udah kebelet pengen, nih, ayang. Kamu bayangin aja, udah hampir 29 tahun lo ini belum dipakai. Kalau kelamaan bisa-bisa lumutan. Adril kembali merengek dengan wajah yang dibuat semenyedihkan mungkin. Vina menghela napas. Wanita itu kemudian membaringkan kembali tubuhnya. Ya udah, buruan. Mumpung tadi ciuman sama sentuhan kamu enak, jadi lanjutin aja. Adril sempat melongo mendengar ucapan istrinya yang sangat frontal sekali. Serius boleh? Iya, jawab Vina mulai mengeluarkan senyum menggodanya. Lalu sedetik kemudian wanita itu mengedipkan sebelah matanya. Asik. Adril langsung bersorak gembira. Dengan cepat pria itu naik kembali ke atas kasur. Takut istrinya berubah pikiran, dengan cepat Adril mencumbu wanita itu. Vina yang tidak tahu sama sekali caranya berciuman, hanya bergerak menggunakan insting. Dan Adril merasakan betapa kakunya ciuman sang istri. Tapi, usaha wanita itu patut diapresiasi. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.